Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan nikmatnya yang tak terhingga sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bahasa agama kita, Al-Lughatul Arabiyyah. Tentu di dalam perjalanan dalam menuntut ilmu banyak rintangan yang harus kita hadapi. Di antaranya adalah lupa, adalah rintangan yang begitu berat. Kaslan, ya, malas juga rintangan dan ujian yang harus kita hadapi. Maka dibutuhkan kesungguhan, komitmen untuk bisa mempelajari agama Allah, untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita akan coba melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ada yang masih ingat? Ya, ada yang masih ingat sampai halaman berapa kita, ya ikhwan? Lupa Ustaz apaan? An-Na'am, ya. Ada dulu sih. Kalau kita lihat antum baru selesai di pelajaran yang ke 6 ya, pelajaran yang ke-6 ya. Maka dari itu penguatan materi kita adalah berkaitan dengan bahasa Arab itu tidak jauh dari susunan yang pertama ya, yang akan kita sebutkan adalah al-mubtada atau mubtadaun. Mubtada dan apa? Khobar. Ya, kalau antum belajar bahasa Indonesia, apapun bahasanya ya, biasanya ada yang namanya Sunan. susunan. Ya, saya akan coba meringkas ya pembelajaran bahasa Arab sesuai dengan apa yang telah kita pelajari dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-6. Ya, sebelum nanti masuk ke pelajaran yang ke-7. Ya, kita coba untuk meringkas. Ya, fahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, Fahimna insyaallah. di dalam ilmu bahasa, apapun bahasanya, pasti mengenal yang namanya susunan. Ya, ada yang namanya susunan. Di dalam bahasa Arab, susunan itu disebut dengan i'rab. Ya, antum akan memahami kalau di bahasa Inggris namanya apa itu? Susunan itu namanya apa sih? Ini ada yang orang Inggris, biasanya orang IT tahu ya. Indonesia Ustaz. Indonesia ya. Apa? SPOK gitu ya Ustaz Indonesianya. Ah, iya betul. Ya, betul.
Nah, istilah definisinya dalam bahasa Indonesia namanya susunan kan? Iya, Susunan bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, keterangan. Gitu ya. iya Nah, Ustadz. di dalam bahasa Inggris apa? Ini kan orang IT kan ya. Di sini semua Pak Andri, Pak siapa lagi, Pak Rafiq ya. Ya, Pak Structure, Pandu. Hah? Grammar Ustadz, bukan. structure, Bahasa. grammar. Grammar gitu ya. Kurang lebih lah. Kurang lebih. Kan antum lebih paham tentang ilmu bahasa Inggris. Ya. Kita coba nih untuk meraba-raba. Ya. Apa namanya, mengikuti pendekatan yang sudah antum pernah pelajari di dalam bahasa Indonesia. Nah, yang disebut dengan i'rab. I'rab artinya susunan. Ya. Lalu ada yang disebut dengan mufradat. Ya. Apa mufradat? Masih ingat gak anaknya bahasa Arab tuh zaman dulu? Antum pernah belajar kan? Mufradat itu vocabulary ya, vocabulary. Kalau salah ngomong nggak apa-apa ya. Ya, namanya juga bukan orang Inggris ya. Apa vocabulary? Kosakata. 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 Ini nggak lepas nih. Pilihannya kalau nggak i'rab, mufradat. Kalau nggak susunan, kosakata. Ya, kosakata itu dihafalkan. Sepakat ya, insya Allah. Ya, Ya di, Ustadz. di dalam bahasa Arab sepakat itu namanya muafik. Ya, muafikun. Muafik. Hmm, Jangan. ya. Rame aja lagi. Muafikun. Jadi nanti kalau kita belajar Ya ya boleh. ditanya muafik artinya sepakat ya. Muafik ya. Muafik Jawabnya, insya Allah jawabannya sama jawab muafik. 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 Muafik ya ikhwan. Muafik. Muafik. Muafik insya Allah ya. Itu disebut sepakat ya. Ini nggak akan jauh. Kita meringkas seringkas-ringkasnya dari ilmu bahasa Arab ya. Ada i'rab, susunan, ada mufradat, kosakata. Kalau kosakata, caranya adalah dihafalkan. Mau nggak mau tuh. Oh, hafalan saya kurang bagus, misalnya. Berarti bagaimana mekanismenya agar hafalan kita kuat? Ada yang tahu? Diulang. Masya Allah, murajaah namanya. Diulang. Diulang bahasa Arabnya Murojaah. murajaah. Murajaah. Diulang-ulang. Selain itu, apa? Selain diulang-ulang. Kita bisa sampai mengerti bahasa gitu ya. Ya. Karena apa lagi faktor utamanya? Biasa. Terbiasa, Biasa. Biasa. terbiasa. Masya Allah. Ya. Ya, pertanyaannya udah terbiasa belum nih ngomong bahasa Arab? Belum Ustadz. Belum. Tapi terbiasa nggak baca Quran? Baca. Baca. Ya. Terbiasa baca hadis? Belum ya? Belum. 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 Ya. Maka harus dibiasakan. Jadi kata kuncinya diulang, dibiasakan. Satu lagi, apa? Satu lagi. Menumbuhkan yang namanya mahabbah. Mahabbah. Ada yang tahu? Cinta. Masya Kecintaan. Allah, kecintaan. Orang kalau cinta, orang kalau udah suka, diingat-ingat terus gak? Diingat. Diingat-ingat terus. Ya. Kenangan yang paling terindah itu akan selalu diingat dibandingkan kenangan biasa. Ya. Termasuk kecintaan kita kepada bahasa. Lughah al-Arabiyah. Ya. Karena kita udah cinta nih. Kalau udah urusan cinta, ya semua ya bisa saja terjadi. Kadangkala sampai nekat kan begitu ya. Ya, al-mahabbah, al-hubbu fillah, menumbuhkan kecintaan kita kepada bahasa Arab karena Allah mencintai orang yang berbicara, bukan berbicara lagi ya, memahami ilmu bahasa Arab untuk Al-Qur'an. Ya.
Ya dia dibiasakan. Ya, ini kata kunci kalau bisa memahami mufradat ya. 3 poin itu. Nah, kalau i'rab bagaimana caranya untuk bisa mengetahui susunan ini? Ya, yaitu dengan ta'allum, belajar ya. Dan metode belajar itu dari tulisan ya, dari tulisan masuk ke otak kita dengan visual, nazariyah, melihat, lalu masuk ke dalam hati, dipikirkan ya, lalu terngiang-ngiang di dalam hati kita. Bahasanya demikian. Sehingga apa? Sehingga akan dapat menumbuhkan ya rasa kecintaan kita kepada Allah juga. Ya, karena kalau kita bicara susunan bahasa Arab itu 1:20, ya ikhwan. Ya, lebih banyak bahasa Arab daripada bahasa Indonesia. Ya, bahasa Arab dengan bahasa Inggris 1:10. Ya, lebih banyak bahasa Arab. Nah, bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu 1:1. Ya, makanya kalau antum melihat kitab suci umat-umat terdahulu pakainya bahasa Arab. Apa Ustaz? Gimana Ustaz? Ya, Umat-umat terdahulu. ya, anak ulangi ya. Komponen dasar dari bahasa Arab ya dengan bahasa Indonesia itu 1:20. Lebih banyak bahasa Arab. Contohnya gimana 20. Ustaz tuh kalau maksudnya? 1:20. Contohnya Misalnya gitu kan. 1:20. Ya, contohnya misalkan kalau antum buat kalimat ya, misalkan ada kalimat di dalam bahasa Indonesia ya, Budi pergi ke pasar. Budi telah pergi ke pasar. Apa bahasa Arabnya? Budi. Ya, kita lihat ya. Budi telah pergi ke pasar, berapa kosakata tuh? Budi telah pergi ke pasar 5 ya. 5 ya? 5 Ustaz. Budi Iya. telah pergi ke pasar. Ya. Ila suk. Tanpa ada Budi, itu sudah mencukupi. Jadi berapa kosakata dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Arab. Zahabi ila Ila suki. Ya. Ada 3 ya. Ya. Di dalam bahasa Indonesia ada berapa? 5. Ada 5. Jadi lebih banyak. Jadi lebih ini semakin sedikit ya kosakatanya itu semakin rumit. Muafik insyaallah. Muafik. Iya. Ketika kita buat kalimat kosakatanya sedikit. Cuman ada 3 kata, 1, 2, 3. Tapi diartikan dalam bahasa Indonesia lebih banyak. Ya, mungkin antum pernah mendengar buku yang namanya Riyadhus Shalihin. Arba'in lah, Arba'in Nawawiyah. Tahu ya Arba'in ya? Iya. Ya, kalau dilihat terjemahan dengan bahasa Arab, banyakkan yang mana? Lebih tebal yang mana? Terjemahan. Itu menunjukkan bahwa bahasa Arab itu kompleks dan tingkat kerumitannya itu 1:20. Bisa dipahami? Muafik? Muafik. Ya, iya. Pahim tuh insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Pahimna insyaallah. Contoh lain misalkan ada dia telah pergi ya, apa bahasa Arabnya? Dia telah pergi. Zahaba. Dia laki-laki telah pergi. Coba bayangkan. Dia laki-laki telah pergi. Ada 4 suku kata, 4 kosakata di dalam 3 huruf bahasa Arab. Jadi lebih banyak terjemahan bahasa Arab apa terjemahan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, itulah bukti bahwa bahasa Indonesia itu ya
miskin kosakata, ya. Sederhana, terlalu sederhana. Nah, kalau bahasa Arab rumit. Coba kalau kita lihat, dia laki-laki, ya, telah pergi. Bahasa Inggrisnya apa? He has gone. Dia laki-laki telah He- pergi. bahasa Arab ya, He, Ustaz? Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. he Kita went. perbanding. He has Hah? he has He, gone kali apa sih? Saya juga lupa, he, Ustaz. had, he, He He-nya has kan gone. gone. Ah, he, Nah, he-nya dia. mm-mm. Nah, He cuman has sambungnya gone. he Gitu has ya. gone, cuman tengahnya nggak tahu, Ustaz. Iya, ya. Anggaplah itu dulu. He has gone. Ada 3 ya? Iya. Ada 3. Ya. Ada 3 kosakata di dalam 3 huruf bahasa Arab. Ya, rumit ya. Bahasa Arab lebih rumit. Semakin rumit, maka dia dianggap indah. Jadi bahasa yang paling indah itu yang dibacanya, yang susunannya semakin rumit. Nah, ini harus dipahami. Ya. Nah, tingkat kesulitannya itu sama dengan bahasa Ibrani. Kenapa dianggap sulit? Karena kita orang Indonesia. Indonesia. Coba kalau orang Israel gitu ya, belajar bahasa Arab gampang. Karena dia satu rumpun. Nah, kalau kita nih bahasa Indonesia, rumpunnya rumpun apa? Melayu. Rumpun Melayu. Dan Melayu. Melayu itu percampuran dari keturunan Yafitik ya, dan juga Hamitik. Nah, ini teman-teman harus tahu ya tentang sejarah juga. Jadi kita ini kenapa kulitnya sawo matang ya. Matanya ada yang sipit, ada yang agak belok gitu ya. Karena di kita ini dari keturunan Yafit bin Nuh ya, dan Ham bin Nuh. Ham bin Nuh itu keturunannya warna hitam ya. Kita percampuran antara yang hitam dengan yang putih ya, yaitu dari Yafit, maka jadilah keturunan Melayu. Ya, termasuk orang-orang Filipin gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada ini ya, tes DNA. Nah, antum sudah pernah coba? Belum. Mahal kayaknya, Ustaz. Mahal ya. Kebetulan ada saudara kami yang tes ya di Amerika. Ternyata orang Indonesia itu keturunannya ada ya, sebagiannya dari keturunan Indianya ya. Bagiannya, sebagian berapa persennya India, lalu berapa persennya bahkan ada yang Afrika. Ini menarik nih. Kenapa? Karena memang India dan juga Afrika, termasuk Cina, ya Cina itu bagian dari keturunan rumpun Yafitik, ya. Yafith bin Nuh, ya, dan Ham bin Nuh. Campuran, 2 campuran ini. Ya, sedangkan orang-orang Arab, ya terutama Irak ke arah Arab Saudi sampai ke Yaman, itu adalah keturunan Semitik, Sem, ya, dari keturunan Sam bin Nuh alaihi salam, termasuk Israel ya, termasuk Bani Israel. Bani Israel itu satu rumpun ya. Kalau dibilang antisemitik, orang Arab juga Semitik ya, maka sangat salah kalau kita bilang bahwa kita anti Israel, anti Semitik ya. Bahwasanya orang Arab juga keturunan Semitik juga. Pahim tuh insyaallah. Rahimna insya Allah. Fahimna insya Allah. Inilah maksudnya kenapa perbandingannya sangat jauh ya. Kita agak kesulitan ya karena itu istilahnya eh, kita harus mengupgrade bahasa kita. Yang sudah lancar bahasa Inggris biasanya lebih mudah untuk bisa belajar bahasa Arab ya, seperti itu. Nah, i'rab itu yang kita pelajari apa? Baru ini. Yang pertama mubtada wa khobar. Mubtada wa khobar, atau kita sebutnya kalimat apa? Ingat ya? Kalimat Kepemilikan. kepemilikan masa Kedua, setelah itu. Pemberi, memberikan. pemberitaan atau pemberitahuan. Nah, ada 2
susunan yang baru kita pelajari, mubtada khobar dan mudhafun wa mudhafun ilaihi. Ya. Ini namanya kalimat pemberitahuan, mudhaf wa mudhafun ilaih, ada kalimat apa? Kepemilikan. Kalimat apa? Kepemilikan. 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 Ya. Nah, ini sudah kita pelajari juga, tapi nanti kita akan bahas contoh-contohnya. Ya, dua ini saja fokus kita nih ya ikhwan. Ya. Dalam Al-Qur'an banyak, dalam hadis banyak, ya. Bahkan aqwalul ulama, ya perkataan-perkataan para ulama juga banyak susunan mubtada khobar dan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, ini teorinya ya, kita bahas teorinya dulu. Ya, sampai di sini fahimtum insyaallah. Fahim insyaallah. Insyaallah. Ya, ini hanya dua yang kita bahas. Lalu berikutnya mufradat. Apa sih kosakata yang dipelajari? Ya, saya ringkas di sini. Kosakata yang dipelajari itu yang pertama adalah ismun isyarah. Apa artinya ismun isyarah? Ismun itu kosakata. Isyarah itu isyarat. Kata Tunjuk. tunjuk. Isim itu ya? Isim. Ismun. Ya. Isyaratun. Ya. Ah, Kata tunjuk. Bicara kata tunjuk, itu adalah sebuah mufradat ya, isim. Coba bayangkan ya ikhwan, dalam bahasa Indonesia kata tunjuk cuma ada dua ya, apa saja? Ini itu Ini dan itu. Ya. Kalau bahasa Inggris ada berapa? ada Ya, lebih banyak Ustaz. ada lebih Ada banyak. that, this, Ah, that, this, those. eh, ini satu, ini satu atau ya, itu ini banyak atau itu banyak. berarti ada empat ya kurang lebih ya. Ini Kurang satu le- dan lebih ini banyak. Itu satu, itu banyak gitu. kurang lebih kayak gitu Ustaz. Kurang lebih, Mungkin kurang lebih. Pak Pandu lebih tahu kayaknya. Iya, nggak apa-apa kan kita diskusi gitu ya. Baik, kurang lebih lah. Ya. Antum percaya tidak bahwa isim isyarah di dalam bahasa Arab itu jumlahnya ya kurang lebih ada 6. Ya. Ini untuk laki-laki, ini 2 orang laki-laki, ini semua ya laki-laki ataupun perempuan. Bahasa Indonesianya nih, ya. Itu ini untuk muannas perempuan, ini buat perempuan 2 orang, dan ini semua untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, itu baru berapa tuh? Lebih kayaknya lebih dari 6 ya. Baru 4 ya. 3 sama 3 6 tuh, baru 6 tuh. Baru 6. 6 Ustaz. 6. Laki, Iya, laki dan banyak laki-laki. ya. Itu untuk laki-laki dan itu untuk perempuan beda. Udah 2 tuh. Itu 2 orang laki-laki dan itu 2 orang perempuan beda, udah 4. Itu semua para laki-laki dan itu semua para perempuan, ya itu digabung jadi sama, ya. Ya. Kurang lebih ada 10 ya, kurang lebih. Ya. Isim isyarah itu yang baru kita pelajari baru 2. Hadza, dzalika. Ya, 4 malah. Hadza, ya. Hadhihi, apalagi? Dzalika, tilka. Ya. Hadza untuk ini 1 orang laki-laki. Hadhihi ini untuk 1 orang perempuan. Dzalika itu untuk 1 orang laki-laki. Tilka itu untuk 1 orang perempuan. Ya. Baru berapa, ya ikhwan? 4. 4.
Ya. Kalau dihitung ada banyak. Hadza, hadzani untuk 2 orang. Ya, haula'i untuk banyak. Ya. Hadhihi untuk 1 orang perempuan. Hatani untuk 2 orang perempuan. Ya. Lalu ada haula'i, ya, sama ya untuk laki-laki dan perempuan. Ini semua. Dzalika tadi ya untuk 1 orang laki-laki itu jauh, ya. Dzanika untuk 2 orang laki-laki itu, ya, untuk itu semuanya laki-laki adalah ulaika, ya. Tilka itu untuk perempuan, tanika itu untuk 2 orang perempuan, ulaika itu untuk perempuan. Jadi ulaika bisa 2 laki-laki dan perempuan. Jadi total ada 10, ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Paham nah, insya Allah. Insyaallah, ya. Yang kita ya. Itu tadi kan kayak ada 2 laki-laki gitu ya. Hmm. Di bahasa ini kan nggak, di Indonesia kan nggak langsung nggak ditulis gitu kan, itu Hmm. atau nggak itu apa itu 2 orang laki-laki gitu kan ya. Kalau ini kan cukup cukup kayak tadi tuh apa, hazihi apa apa ini Ustaz. Hmm. Untuk Yang 2 2 orang orang. apa? Hazihi ya? Hadzani. Oh, Nanti ya hadza. belajar. Nah, Ya. itu di bahasa Arab jadinya jadi cukup itu aja ya, kalian kan 2 orang laki-laki gitu ya. Cukup ini kan hazani gitu ya. Ya. Jadi begini untuk prakteknya gitu ya. Hmm. Misalkan antum ketemu Hamid dan Muhammad ya di tempat itu. Maka antum bilang hadzani. Hadzani Muhammadun wa Hamidun misalkan. Ini 2 orang namanya Hamid dan Muhammad. Seperti itu. Hmm. Jadi tanpa kita menjelaskan objeknya ada berapa, cukup kata tunjuknya itu udah menjelaskan bahwa itu ada 2 objek gitu. Iya, iya. Ya, benar-benar kompleks banget gitu ya. Hadzani, nggak pakai dijelaskan barangnya apa, pokoknya oh ini ada 2. Hmm. Begitu. Ya, Ustaz, ada lagi? Ya, silakan. ya mau tanya lagi Ustaz. Mm, Kenapa di bahasa Arab kata tunjuk 2 itu mm, dibikin khusus Ustaz? Maksudnya mm, apakah ada filosofinya, apa ada sejarahnya sampai kata tunjuk 2 itu mm. ada ininya sendiri gitu, ada Nah, katanya sendiri. ada susunannya sendiri gitu ya. Iya, Mm, kenapa nggak cuma satu atau mm, banyak aja gitu kayak bahasa Inggris? mm, Kenapa harus mm, ada 2 ini kok jadinya spesial gitu? Ada sendiri. Hmm. Ya, ya ini bagus ya. Kalau kita bicara tentang sejarahnya, maka kita kembali kepada al-adah. Ada al-muhakkamah di dalam usul fikih, kaidah usul fikih mengatakan al-adatu muhakkamah. Kebiasaan, adat istiadat itu menjadi sebuah hukum. Karena ini menjadi istiadat ya dari zaman jahiliyah, dari zaman Arab kuno, bahwasanya bahasa Arab itu diperinci serinci-rincinya. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan orang Arab. Sebagaimana orang Arab menghafalkan nasab mereka. Coba antum bayangkan. Nasab mereka itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Validitasnya itu bagus, kuat. Kenapa? Karena mereka begitu memperhatikan dari segi nasab dan juga bahasa. Ya. Sampai angka 2 itu diberikan susunan khusus. Ya. Jadi kalau ditanya lebih dari banyak itu dalam definisi bahasa Arab, apa sih? Lebih dari 2. Kalau 2 tidak dikatakan banyak. Ya. Kalau kita kan Muhammad dan Hamid pergi ke pasar, lalu mereka itu dalam bahasa Arab lebih dari 2. Muhammad, Hamid, dan Ahmad. Nah, itu namanya mereka. Tapi dalam bahasa Indonesia hanya 2 orang dianggap banyak. Ini kan sesuatu yang keliru di dalam bahasa Arab.
Begitu juga di dalam bahasa bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu dia punya susunan sendiri namanya susunan musanna ya, susunan musanna ya, seperti itu. Karena eh, teranggap banyak itu ya lebih dari dua seperti itu. Ya, kalau kita bicara dari sejarahnya, karena begitu terperinci sampai untuk laki-laki dan perempuan itu ada. Coba dalam bahasa Indonesia kan nggak ada. Ini Muhammad dan ini Fatimah ya sama INI. Nggak ada ini untuk Fatimah buat perempuan jadi ini misalkan itu ya. Ada gunanya misalkan. Nggak ada dalam bahasa Indonesia. Hanya ada di dalam bahasa Arab. Mungkin di bahasa Inggris ada gitu ya. Ini dalam bahasa Arab tuh lebih kompleks. Semakin kompleks, semakin indah bahasanya. Ya, fahim tuh insyaallah. Fahimna Nah, insya insyaallah. Allah. Fahimna insyaallah. Ya. Toyib, kita lanjutkan dulu ya. Ini baru isim isyarah. Ya, kita petakan dulu nih untuk bisa kita menyusun strategi agar bisa lebih paham bahasa Arab dalam sudut pandang ilmu agama. Ya, kita coba lanjutkan. Setelah ismun isyarah yang akan kita pelajari adalah ismun domirun. Nah, ismun domirun. Apa yang dimaksud dengan ismun domirun? Kalau bahasa kitanya kata ganti. Dia, kamu, saya, mereka, kalian. Apa tuh dalam bahasa Indonesia namanya? Kata ganti. Kata ganti kan? Ya. Apakah dia itu untuk benda? Bisa nggak dalam bahasa Indonesia? Enggak, Ini buku. Dia ada di atas meja. Kira-kira bisa nggak dalam bahasa Indonesia? enggak lebih tepat ke manusia gitu. Lebih tepatnya untuk manusia. Itu berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu semua makhluk. Ya, bahkan pencipta Allah Subhanahu wa taala menggunakan domir. Domir apa tuh? Domir huwa. La ilaha illahu. Huwallahul malik. Huwallahul malikul quddus. Ya, huwa. Kata huwa. Itu adalah kata ganti. Ya, jadi semua makhluk. Mau batu, mau binatang, benda mati, benda hidup, berakal, tidak berakal. Itu bisa diganti dengan kata dia. Ini buku, dia di atas meja. Betul dalam bahasa Arab. Nah, mindset itu harus dirubah dulu polanya ke dalam bahasa Arab agar kita lebih paham. Disebut dengan ismun apa? Do, ismun, Mundomir. ismun domir. Domir. Ada berapa domir di dalam bahasa Arab? 14. Waduh, pusing lagi nih. Kita ada berapa deh? Saya, kamu, mereka, kalian, kami. Ada berapa? 5 ya? Cuma 5 bahasa Indonesia tuh. Coba sebutkan saya, Ya, kamu, mu, kami, mereka, kalian. kalian. Apa lagi? Aku main kecil, aku hijau jalan. Oh, udah kan 5 ya? 5. Muafik insya Allah. Muafik. Ya, muafik. Bahasa Indonesia cuma 5. Saya, kamu, kalian, mereka, kami. Ya. Bahasa Inggris ada berapa? Kita perbandingan aja nggak apa-apa. Ya. Ini yang ahli bahasa Inggris sih, Pak Pandu, Pak Rafiq, Pak Rian mungkin, Pak Andri, he, she, I, apalagi? I, Siapa? si, Ah, I, it ya, I, it ya. they, Oh, mereka, they, we, kami, ya, we, 4, we, apa sih tadi? apalagi? Aku Kalau jadi it bukan ya?
Enggak tahu sih Oh, Ustaz. bukan ya? It, Bukan it ya? bisa Ustaz, buat Oh, benda it atau bisa. buat Buat benda. binatang misalnya. Oh iya. 5 tuh. 5. Apa lagi? Udah ya? Sama ya. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama ya. Domirnya cuma 5. Ya. Ada as juga ada ya. Aas ya. 6 lah ya. You, they, we, he, she, it. Nah, ada berapa tuh? Oh, banyak ya. Tapi nggak lebih banyak bahasa Arab. Ada nggak 14? Nggak ada ya? Nggak ada Ustaz. Nah, ada Nggak 8 ada. kayaknya Ustaz. 8 ya. Ya. Pastinya kan lebih banyak. Tingkatan terendah tuh bahasa Indonesia. Yang menengah bahasa Inggris dari segi kerumitan ya. Nah, yang paling rumit bahasa Arab. Bahasa Arab tuh ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Pernah mendengar kalimat itu? Pernah Ustaz. Pernah. Pernah Pernah ya? Ustaz. Pernah hafal? Belum? Sudah? Pernah hafal. Oh, Pernah pernah hafal Ustaz. hafal. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah lah insya Allah. Huwa Insya dia laki-laki. Huma dia 2 orang laki-laki. Hum mereka laki-laki. Hiya dia perempuan 1 orang. Huma dia 2 orang perempuan. Hunna mereka para perempuan. Anta kamu laki-laki. Antuma kamu 2 orang laki-laki. Antum kalian para lelaki. Anti kamu perempuan 1 orang. Antuma kamu 2 orang perempuan. Antunna kalian para perempuan. Ya. Ana saya baik itu laki ataupun perempuan. Nahnu kami baik itu laki-laki dan perempuan. 14 ismun domir. Jadi sangat wajar kalau antum terjadi kesulitan gitu ya. Kalau bahasa ininya terjadi apa namanya? Kebingungan gitu ya. Karena polanya berbeda, lebih banyak. Kerumitannya lebih banyak. Jadi wajar, jangan lari dari menuntut ilmu karena wah sulit ya. Ya wajar lah, namanya juga orang Indonesia belajar bahasa Arab. Coba orang Arab ya. Saya punya teman orang Arab ya, orang Yaman ya, belajar bahasa Indonesia sebulan 2 bulan sudah lancar. Kenapa bisa terjadi demikian? Nggak tahu Ustaz. Nggak Lebih tahu mudah. karena tingkat bahasa ibu mereka yaitu bahasa Arab itu lebih rumit dibandingkan bahasa Indonesia. Ketika dia sudah biasa belajar bahasa yang rumit, tiba-tiba belajar bahasa yang gampang, kira-kira lebih mudah nggak? Lebih mudah. Lebih Mesti. mudah, lebih mudah. Satu lagi. Lah kok Kan kalau bahasa Indonesia nggak banyak ngapal ya. Ya. Kayak Ismun Domir ngapalin 14, Ismun Isyarah 10. Ya. Bahasa Indonesia ya sedikit tadi cuma 5 Ismun Domir yang dihafalin. Penggunaannya mirip-mirip lagi gitu ya. Maka dari itulah ya orang Arab belajar bahasa Indonesia mudah, orang Indonesia belajar bahasa Arab terjadi kesulitan karena tingkat kerumitannya berbeda. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insya Allah. Fahimna insyaallah. Ya. Lalu berikutnya ada yang ditanyakan? Silakan. Yuk Ustaz, kalau bahasa Indonesia kan ada kami dan kita. Kalau kami kan tanpa yang diajak ngomong. Kalau kita kan semuanya termasuk yang diajak berbicara juga. Kalau di bahasa Arab, Ana taunya nahnu aja. Nahnu itu kami ya Ustaz, atau kita Ustaz. Mhm. Ya, nahnu itu disamakan semua, mau kami mau kita sama. Ya, sama. Ustaz. Kalau Kalau bahasa Indonesia, hmm? kalau bahasa Indonesia kan berbeda ya. Kalau biasanya membedakannya gimana Ustaz kalau bahasa bahasa Arab Ustaz? Bedain kami dan kita. eh, Aktualnya aja, lagi ngobrol nih, lagi ngomong ya. Nahnu ya, itu melengkapi
dari kita gitu ya. Dari yang bicara dan juga melengkapi dari semuanya itu artinya kami kan begitu ya. Nah, sebenarnya kan kami dengan kita apa bedanya? Kalau di dalam kamus KBBI, coba antum buka deh. Apa perbedaannya kami dengan kita? Biar Oh, kita kalau di kalau di kalau kamus, Anda belum belum ini sih, belum cek. Cuman kan kalau eh, apa sih pemahaman umum, kami itu tanpa yang diajak bicara kan. Kalau kita tuh yang diajak bicara juga di include apa dijadiin satu gitu. Ini termasuk. ya. Tapi nggak tahu sih, emang harus dicek juga sih Tat, di apa di kamus. Nah, ini kalau kita lihat ya benar ya, di dalam kamus itu memang ada persamaan. Ya, persamaan tapi ada perbedaan juga kan gitu. Ya. Nah, kalau bahasa kitanya adalah kami bersifat eksklusif ya. Sedangkan kita bersifat inklusif ya. Atau bahasa sederhananya kita menggambarkan keterlibatan pembicara dalam kelompok tersebut. Sedangkan kami menunjukkan bahwa pembicara tidak termasuk dalam kelompok tersebut, gitu ya. Dalam Iya, bahasa Indonesia. Indonesia. Kalau Iya. dalam bahasa Arab semua dianggap sama, kami. Kami dan kita itu dianggap sama, nahnu. Kenapa dibilang demikian? Karena yang bicara dan yang apa namanya kelompok tersebut yang mengatasnamakan kelompok tersebut juga dianggap kami ataupun kita nahnu. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, di dalam bahasa Arab tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Nah, kenapa demikian? Karena kami dan kita itu untuk menyeluruh istilahnya dalam bentuk jamaknya nah jamaknya ana gitu ya. Saya kalau jumlah banyak ya jadinya kami. Ya. Kami dan kita dianggap sama dalam bahasa bahasa Arab. Seperti itu. Paham tuh insya Allah? Pahimnya insya Allah. Insya Allah. Ya, baik. Hal min sualin, ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ini contoh kalimatnya. Teman-teman nanti tinggal ditulis dulu ke dalam buku catatan. Ya. Ya. Al-kitabu jadidun. Ya. Kitabu hamidin. Al-kitabu jadidun sama dengan susunan mubtada khabar huwa hamidun. Ya. Kitabu hamidin, ya. Ini susunan mudhaf wa mudhafun ilaih, ya, sama seperti hadza kitabu hamidin, ya. Nah, al-kitabu jadidun. Ini susunan pemberitahuan ya. Ini namanya mubtada, ini namanya khobar. Mim itu disingkat ya. Mim itu mubtada, kho itu khobar. Ini namanya mubtada, ini namanya khobar. Nah, ya. Kita al-kitabu jadidun. Pernah membahas ini kalau tidak salah ya. Alis kadzarik. Bala. 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 Ini basic ya. Yang harus terus ada ditanamkan pada pikiran antum bahwa bahasa Arab itu tidak jauh dari mubtada khobar dan mudhaf wa mudhafun ilaih yang baru kita pelajari. Susunan mubtada khobar, contohnya buku
Ini baru. Kok nggak ada kata ini? Tidak ada. Karena sudah ada alif lam. Menunjukkan bahwa bukunya sudah jelas buku ini adalah baru. Sama seperti dalam bentuk mubtada'nya itu dalam bentuk isim domir. Kalau ini kan mubtada'nya dalam bentuk kosakata asli ya, Alkitab. Nah ini dalam bentuk isim domir. Dia adalah Hamid. Dia adalah mubtada, Hamidun adalah khobar. Ya, berkaitan dengan susunan mubtada khobar. Jadi mubtada itu kosakatanya bisa isim isyarah. Mubtada itu susunannya bisa isim domir. Nih kayak gini kan isim asli. Nah ini isim domir. Kalau isim isyarah, hadza hamidun. Gampang. Fahim tuh insyaallah? Fahimna insya Allah. Fahimna insyaallah. Ya kalau belajar bahasa Arab itu seakan-akan antum belajar bahasa Indonesia. Ya, pasti mudah. Buku ini baru. Kan bahasa Indonesia begitu ya, buku ini baru. Ini Budi. Kan gitu ya kalau anak SD itu, antum kan pernah SD. SD diajarin apa kalimatnya? Ini mobil. Itu buku. Ya. Nah, itu kalimat apa? Kalimat apa namanya? Kalimat Mubtada apa? khobar. Mubtada dan khobar. Ya. Kitabu Hamidin sekarang. Kitabu adalah mudhaf. Ya, mudhaf. Hamidin adalah mudhafun ilaih. Ya, artinya kalimat kepemilikan. Itu aja dulu. Buku milik Hamid, bahasa Arabnya adalah Kitabu Hamidin. Tanpa ditulis milik kosakatanya. Hanya harokatnya saja yang berubah menunjukkan bahwa itu adalah kepemilikan. Ya. Atau hadza kitabu Hamidin, ada domirnya. Ada domir, ada isim isyarah. Ya. Ini bukunya Hamid. Selesai. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, mubtada dan khobar. Begitu. Sederhana. Pahim tuh insyaallah? Fahimna insya Allah. Fahimna insyaallah. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan? Maafi soal. Mafi soal. Ya. Setelah ini Ana akan memberikan tugasnya kepada antum. Tugasnya lebih berfaedah karena ini hadis ya. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan susunan mubtada khobar dan susunan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Ya. Pahim tuh insyaallah? Fahimna insya Allah. Fahimna insya Allah. Insyaallah. Ya. Di sini ada kalimat bahasa Indonesia begini. Salat adalah tiang agama. Nah, apa tuh? Ada yang tahu gak hadisnya? Salat adalah tiang agama. Sangat tahu. As-sholatu imaduddin. Masya Allah. Imaduddin. Ya, ya. Tugas antum adalah mencari mana mubtada, mana khobar, mana mudhaf, mana mudhafun ilaih. Salat adalah tiang agama. Ya, itu. Apa sih maksudnya salat adalah tiang agama?
Kita diskusi nih. Ini yang apa berdasarkan ini pemahaman kita aja Ustadz, atau gimana? Ya iyalah, pemahaman Oh, masing-masing. Urusan benar salah itu urusan nanti. Kan diskusi kita. ya Jangan takut pondasi salah. Ya, apa? muktadanya Bukan. Jangan dijelaskan di sini. Ini tugasnya nanti. podcast nanti Ustadz. Ya. Ya, hanya menjelaskan. Sekarang kita diskusi nih. Yang disebut dengan sholat adalah tiang agama itu maksudnya apa sih? Sholat Adalah tiang agama. pondasi Maksudnya apa? dasar yang yang bikin kokoh agama. Oh, jadi kalau orang yang nggak sholat, ya, atau males sholat, tapi sedekahnya rajin, akhlaknya baik, berarti dia ibarat bikin rumah, tiangnya nggak kuat gitu ya, nggak kokoh gitu ya. I- Ya gitu. Kurang lebih ya, kurang lebih. Lebih ya begitu kayaknya. Itu nih Ustadz. Nggak apa-apa kan kita diskusi, biar Iya. mengerti ya. Pak Rafiq, apa yang dimaksud dengan sholat adalah tiang agama? Menurut pemahaman anak, sholat kan wujud penghambaan kita kepada Allah, Ustaz. Dan Hmm. juga eh, sholat itu adalah amal ibadah yang paling pertama dihisab. Jadi kalau tanpa sholat berarti eh, ya bangunan agamanya runtuh, Ustaz. Karena amal-amal ibadah lain percuma kalau nggak sholat, Ustaz. Karena kan Hmm. sholat yang jadi dasar nanti kita dihisab pertama kali. Ya, Masya Allah. Ya. Ini Ya, kita belum detail ya bahasnya. Terima kasih Pak Rafiq, ini pendapat beliau. Pak Pandu iya, gimana Ustaz. Pak Pandu? Biar diskusi kita sebelum diakhiri. Pak Pandu, apa yang dimaksud dengan sholat adalah tiang agama? Sama Ustadz, mungkin kalau kita tidak menjalankan sholat itu seperti agama itu bangunan yang nggak ada tiangnya, jadi itu eh, bukan merupakan bangunan, itu langsung roboh Ustadz. Hmm. Ya, ya, ya. Masya Allah. Syukran Pak Pandu. Pak Rian mungkin menambahkan? Sholat itu Mm-mm. kalau misalnya kita tidak mengerjakannya berarti agamanya itu tidak. Jadi hanya tinggal pondasi aja itu. Kalau hanya tinggal syahadat misalkan. Kalau syahadat itu sebagai pondasi dan Hmm. sholat itu adalah tiang. Jika tiangnya tidak ada ya yang tertinggal hanya pondasi dan bangunan itu tidak ada jadinya Ustaz. Hmm. Iya, iya, iya. Ya, maka otomatis ya kita akan katakan, dan ini tambahan ya, dari semuanya betul, dari jawaban dari teman-teman betul, dan ini menambahkan kalau tiangnya nggak ada, rubuh, hancur, maka otomatis ya bisa jatuh kepada yang namanya, ya, kita tahu, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya, kalau rapuh, tandanya dia malah sholat. Kalau tiangnya hancur, tandanya dia tidak sholat. Nah, orang yang tidak sholat, kata Nabi, al-ahdu bainana wa bainahumus sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian dan perbedaan antara kami dengan orang Nasrani, orang-orang di luar Islam ya, orang kafir, adalah sholatnya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Coba bayangkan. Ya, ikhwan. Ya, bayangkan apabila tiang itu rapuh akibat malas sholat, akibat jarang sholat, tapi masih memiliki keyakinan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu wajib, terutama sholawatul khams, yaitu sholat lima waktu. Apa yang terjadi kalau kita meyakini sholat tidak wajib? Maka pondasinya juga akan hancur, tauhidnya juga akan hancur, dan masuklah ke dalam kekufuran. Ya, maksudnya di sini adalah kufur akbar, bisa keluar dari Islam. Ya, paham tuh insyaallah.
Fahimna Fahimna insyaallah. insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Nanti tugas saya seperti itu ya. As-sholatu imaduddin. Apa nih? Mana mubtadanya, mana khabarnya, mana mudhafnya, mana mudhafun ilaihinya. Ya, itu saja. Tidak ribet, mudah insya Allah. Antum bisa aktivitas untuk mencari nafkah, aktivitas lain tidak terbebani dengan pembelajaran ini dan bisa terngiang-ngiang dalam hati, oh ini as-sholatu imaduddin tuh mubtadanya ini, khabarnya ini, mudhaf wa mudhafunnya ilaih ini, faedahnya. Itu kalimat sederhana tapi mengena di dalam hati dan akan ingat kita. Kita akan terus ingat karena ini menjadi pondasi ya. Orang dikatakan mukmin ya karena sholat 5 waktu. Orang dikatakan kafir karena dia tidak sholat dan tidak meyakini sholat 5 waktu itu wajib. Seperti itu. Fahim tuh insyaallah. Fahimna Fahimna insyaallah. insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Maafi soal. Soal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada ikhwan sekalian yang 4 orang ini. Pak Andri, Pak Pandu, Pak Rafiq, dan Pak Rian. Semoga Allah berikan keistiqomahan, kemudahan dalam menuntut ilmu, dan kemudahan dalam setiap urusan antum sekalian. Amin. Allahumma amin. Kita Amin. akhiri pada pertemuan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.